yang kami lakukan di rumah sakit, kami selalu mendahulukan pasien, Pak. Jadi kalau administrasi juga tentunya kami tanyakan gitu, tetapi itu mah nanti kepada keluarga. Pasien mah kan masuk, Pak, itu pasien. Pasien mah ditangani dulu, Pak, gitu. Keluarga pasti di nurse station itu ditanya ini penjaminnya apa. Di RSUD Pandega, Pak, jadi ketika pasien datang ke IGD itu tentunya ya kami pasti didahulukan itu adalah pasien, Pak. Kan nanti yang untuk soal administrasi itu adalah keluarga, Pak. Nanti ke admisi itu mah. Jadi misalnya nih pasien masuk ke ke IGD gitu kan. Nah, nanti pasien mah ditangani oleh dokter, oleh perawat, oleh petugas yang ada di IGD. Nah, nanti keluarga, Pak. Jadi keluarga itu pasti ditanya gitu. Ini penjaminnya apakah Bapak Ibu punya BPJS atau punya asuransi lain? Kalau misalnya kecelakaan apakah ada jasara harjanya gitu. Kalau misalnya tidak punya, itu umum. Biasanya seperti itu sih, gitu. Jadi kami itu tentunya selalu mendahulukan pasien. Jadi pasien mah pasti ditangani. Cuma untuk administrasi itu biasanya sama keluarga. Kita tidak menanyakan administrasi itu sama pasien, karena pasien mah kita fokus untuk ditangani, ditindak pasien mah gitu. Cuma kalau administrasi itu biasanya nanti di admin, Pak, yang sebelah IGD gitu. Jadi kan soalnya kan kami ketika di input, Pak, itu kan ketika BPJS kan beda ya gitu kan. Jadi kan pasti harus ditaruh ini penjaminnya itu apa gitu. Apakah kalau kecelakaan jasara harja atau apakah BPJS atau BPJS TK atau BPJS kesehatan atau asuransi yang lain. Kalau tidak punya umum. Nah, baru nanti untuk BBRS-nya baru ke admisi yang ruangan sebelah untuk daftar apakah ini pasien rawat jalan, apakah ini pasien rawat inap, karena IGD juga tidak semua pasiennya dirawat inap. Bisa saja itu pasiennya hanya diobservasi sebentar atau pasiennya pulang, tapi pendaftarannya ada di sebelahnya. Tapi ketika pasien datang biasanya kan suka nanya ke keluarganya, ini nanti ada admisi IGD, ada nanti arahkan ke admisi IGD. Jadi dokter itu, kalau dokter IGD itu dia 24 jam. 24 jam standby. 24 jam, ada dokter, ada perawat, itu ada, Pak, dan ada admin di situ. Dan waktu pasien datang diperiksa perawat dan diperiksa dokter itu nggak lama. Jadi ketika pasien datang tuh pasti langsung ditangani. Ketika masuk lewat pintu IGD langsung ke triase di depan, langsung nanti dipindahkan. Ini triasenya apa? Yang jelas secara prosedur, secara SOP itu untuk penanganan pasien itu kan dengan administrasi sebenarnya beda ruangan, dari ruangan sendiri sudah berbeda. Tentunya berdasarkan SOP, pasien itu masuk ke IGD itu kan ada, kalau akan ke IGD itu kan ada yang warna-warni itu. Triase itu kan untuk penilaian kondisi pasien, kondisi awal pasien. Tentunya ketika pasien masuk IGD itu langsung ditangani, entah itu perawat, entah itu dokter. Yang jelas perawat dan dokter itu standby 24 jam. Diberikan tindakan penanganan oleh perawat, oleh dokter. Administrasi juga harus berjalan karena memang kami juga memang secara, karena kita nih rumah sakit daerah, jadi administrasi juga harus tertib. Jadi tapi tidak kami juga menanyakan masalah administrasi ke pasien, tapi ke keluarga. Pasien ditindak, keluarga mengurus administrasi. Jadi seperti itu. Jadi secara ruangan saja sudah berbeda, dan secara SOP juga kalau pasien pasti ditindak. Jadi jangankan pasien yang datang dengan keluarga, Kang. Pasien yang kan banyak nih suka kayak anak pang, misalkan ODGJ, itu kami pun memberikan tindakan terlebih dahulu. Baru kami berkoordinasi dengan dinas sosial. Jadi secara SOP, secara prosedur itu seperti itu. Tapi memang kami juga menghargai asumsi masyarakat itu memang berbeda-beda. Apapun masukan dan kritikan tentu akan kami terima. Itu jadi bahan evaluasi juga buat kami. Kalau memang ternyata dengan SOP, dengan prosedur yang sudah seperti itu pun di masyarakat mungkin masih ada yang merasa bahwa oh ini tidak benar nih. Tapi apapun itu, seperti kami sampaikan tadi jelas oleh Bu Direktur juga, kami menghargai setiap masukan, setiap kritikan untuk bahan evaluasi. Cuma secara prosedur itu seperti itu, Kang. Kalau pasien rujukan ataupun datang sendiri, datang ke IGD kan langsung ditangani ya, Pak ya. Yang pertama mungkin kita ditangani sama perawat terlebih dahulu. Itu pun hanya beberapa menit. Setelah itu kan
ke dokter yang jagakan, nanti dokter jaga yang periksa. Setelah itu kan kita langsung melakukan tindakan sesuai dengan instruksi, misalkan tindakan infus ataupun dan yang lainnya gitu. Jadi tidak ada sampai nunggu lama lah, pas datang langsung ditangani sama perawat sama dokter. Kalaupun terkait tadi administrasi dari kita, misalkan nyuruh untuk daftar ke pendaftaran ke admisi ataupun pendaftaran IGD, kan itu untuk pemeriksaan yang lainnya Pak. Pemeriksaan penunjang kan harus ada RM ya, harus ada identitas untuk order apa yang mau diperiksakan, misalnya ke laboratorium, ke ronsen, seperti itu. Kadang-kadang kan misalkan kalaupun hanya sendirian, kita juga nunggu gitu Pak. Nunggu dari keluarga pasien. Nunggu dari keluarga pasien. Walaupun itu kadang-kadang berpengaruh terhadap lama proses pemeriksaan gitu, karena kan belum daftar itu pemeriksaannya yang lebih lanjut. Karena perlu konsul kan. Kalau operasi gitu kan, misalnya pasiennya tidak sadar kan harus ada info konsen, tapi kalau misalnya darurat langsung. Kami juga ya dari rumah sakit juga tentunya saya juga tidak bisa memaksakan masyarakat itu langsung paham untuk paham gitu, untuk langsung puas terhadap pelayanan. Tentu tadi Pak Kabag juga sudah bilang bahwa tentu ini menjadi bahan evaluasi. Nah, dan kami juga, nah ini masyarakat juga kan harus mengetahui dan harus memahami alur ya di sini. Karena kan bisa saja ini kan karena kurang pahaman mengenai alur pelayanan gitu kan. Nah, seperti BPJS, kalau alur pelayanan BPJS itu kan harus berjenjang misalnya dari FKTP baru ke FKTRL. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung datang ke Pandega, kecuali kalau yang emergensi, gawat darurat. Tapi gawat daruratnya bukan gawat darurat menurut pasien atau keluarga pasien, harus menurut dokter. Nah, untuk itu tentunya kami dari rumah sakit juga berusaha untuk memberikan pemahaman nih kepada masyarakat, makanya lewat sosialisasi nanti yang ada di rapor kecamatan gitu ya, lewat yang namanya sopan sosialisasi Pandega, pelayanan Pandega gitu ya. Jadi kami mohon juga kepada masyarakat gitu ya untuk memahami alur, mengetahui juga alur pelayanan gitu, jadi alur rujukan gitu, jadi bukan seperti kemarin tadi yang dikeluhkan itu. Jadi kami juga bukan menanyakan administrasi terlebih dahulu, tentunya pasien juga kami layani, justru itu lebih prioritas gitu buat kami. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.